Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Agro TV. Kali ini aku berada di kebun inspiratif. Ya, aku ingin berbagi informasi tentang ikan kali ini ya sobatku ya, tentang ikan. Khusus aja aku ingin membahas ikan patin ya, sobatku ya. Nah ya, ikan patin ini aku pelihara sudah 2 tahun ya Mas Bro ya. 2 tahun di kolam terpal ya. Ukurannya sekitar 3 kali 4 meter. Kedalamannya 60 sampai 70 cm ya, tidak sampai 70, sekitar 60 cm lah begitu ya sobatku ya. Kecuali hari hujan ya, airnya penuh ya, itu bisa 70, tapi kalau tidak sekitar 60 cm saja. Jumlah ikan tempo hari yang aku masukkan itu ada awalnya sih ya, awalnya 450, tetapi aku bagi 3 kolam. Jadi satu kolam itu isinya 150 ekor ya. Nah ternyata dari 150 ekor itu yang satu kolam sudah aku panen ya. Yang satu kolam ini yang sekarang aku sharing ini, dari 150 ekor kemarin aku ambil lagi 150 ekor, aku pindahkan ke kolam sebelah ya, ke kolam sebelah. Nah ternyata sobatku ya, ternyata ini sisanya masih banyak ya. Jadi kalau aku hitung-hitung ya, tapi perkiraan kasar saja ya Mas Bro ya, yang tinggal di kolam ini masih lebih dari 150 ekor gitu. Jadi aku berpikir ya Mas Bro ya, aku tidak ada menambah bibit ikan, tapi kok dari 150 aku ambil lagi 150, kenyataannya masih banyak gitu. Nah terus aku sendiri tidak pernah melihat anakan ya, atau kapan dia beranak ya, atau anakan itu dari mana gitu ya. Tetapi dari jumlah yang ada ini, yang sisa ini, ternyata ini Mas Bro ya, itu besarnya tidak sama ya, malah ada yang kecil-kecil gitu. Ada yang besar, ada yang kecil. Artinya besarnya itu tidak sebanding ya sobatku ya. Tidak sebanding tuh maksud aku, perbandingan antara yang besar sama yang kecil itu agak jauh gitu. Nah sementara sementara yang besar ini sering juga aku pancing ya, kadang-kadang kena yang besar, kadang kena yang kecil ya, biasa ya namanya mancing ya. Tetapi yang sudah kena pancing tidak pernah aku masukkan lagi ke dalam. Nah gitu. Jadi apakah ikan ini istilahnya bertelur dan beranak sendiri di sini ya, itu yang aku belum jelas. Tapi dari yang aku pancing, setelah aku siangin ya, aku bersihkan, itu memang banyak ya, banyak yang bertelur gitu. Maksud aku di dalam ikan itu banyak telur ya. Bahkan telurnya ada yang sudah merah-merah, yang sudah hampir masak itu telurnya ya. Jadi apakah itu yang menjadi induan ya, aku kurang jelas ya. Tetapi kalau yang bertelur itu pun ikannya tidak terlalu besar gitu.
kok ikannya tidak terlalu besar tapi bertelur gitu. Nah, jadi apa ikan ini tadi memijah sendiri, dan kalau memang mereka memijah sendiri, apa bisa mereka berada dalam satu kolam ya? Mereka itu beranak sendiri ya. Soalnya faktanya di kolam aku yang lain ya, kayak ikan nila misalnya, ikan nila itu bisa ya sobatku ya, ikan nila itu bisa ya, maksudnya bisa beranak sendiri di dalam itu, bisa banyak sendiri ya, tapi itu kelihatan ya, anaknya yang kecil itu kelihatan. Makanya sering aku kasih makanan yang halus, makanan yang kecil ya di ikan nila ya. Kemudian di ikan gurami ya, ikan gurami itu ada sobatku ya. Malah kalau di ikan gurami itu ikan yang berkembang dari dalam kolam itu sendiri tahan hidup, tapi tidak banyak ya, paling hanya 3 atau 4 ekor gitu ya. Nah, sementara kalau aku masukkan bibit ikan dari luar, gurami itu justru mati dia, nggak cocok airnya ya. Nah, beda dengan patin ini, aku tidak pernah tambah, tidak pernah masukkan bibit, tetapi dia banyak anakannya. Ya terbukti dari 150 aku ambil 150 masih banyak gitu. Dan ini belum aku koras ya, belum pernah aku koras sampai kering tuh belum gitu ya. Jadi ya aku biarkan sajalah sementara ya, karena aku mau menangkarkan lagi atau membuat kolam lagi untuk memindahkan ikan ini ya. Tapi sekarang lagi musim panas, sementara di tempat aku ini kering ya, karena aku menggunakan kolam terpal ya. Tapi nanti pada kesempatan yang lain ya, aku akan coba buatkan kolam yang tanah ya, kolam tanah ya. Jadi aku harus mencari tanah yang rendah ya, yang rawa-rawa begitu ya. Mau aku ini nanti mau aku pindahkan di kolam tanah ya. Jadi terus terang saja sobatku ya, aku memelihara ikan ini, tujuan aku bukan aku mau mencari keuntungan dari berternak ikan ya sobatku ya. Karena kalau aku hitung dari kos, dari biaya, dengan hasil yang didapat dari jual ikan ya, itu barangkali ya plus minus saja lah Mas Bro ya. Plus minus itu maksud aku, kalau orang bilang itu break even point gitu ya, kira-kira break even point. Break even point itu artinya ya kurang lebih pulang pokok lah gitu ya, pulang modal, balik modal lah gitu ya, balik modal ya. Karena itu aku tidak bisniskan ya, aku tidak berusaha atau menjual cari keuntungan dari kolam ikan ini. Tapi tujuan aku adalah untuk observasi sambil mengamati ya, mengamati bagaimana perkembangan ikan kalau mereka di air hujan ya, kemudian di air kolam tanah ya, atau di media lain ya seperti kolam beton gitu ya. Gitu nanti bagaimana perkembangannya. Karena ini aku lihat ini selama 2 tahun ya. 2 tahun itu ya besarnya ya Mas Bro bisa lihat itu ya. Ya sekitar begitulah ya. Ya kalau untuk digoreng itu bisa ya sobatku ya. Tapi itulah kira-kira ya tujuan aku di dalam memelihara ikan ya, khususnya yang kali ini yang aku sharing adalah ikan patin ya. Kalau untuk lain kali ya barangkali aku bisa nge-share untuk ikan nila, ikan gurami ya, dan bahkan mungkin ikan lele ya.
Tapi yang jelas ya, untuk kali ini ya, pada kesempatan ini aku ingin berbagi seputar ikan patin. Nah gitu ya sobatku ya. Nah itu kelihatan ya. Nah demikianlah ya sobatku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atas dukungannya aku ucapkan terima kasih. Dan ya biasalah ya sobatku ya, namanya juga kondisinya di kebun, barangkali mungkin ada yang ya kurang pas barangkali mungkin ya. Ya itulah yang dapat kami sampaikan kepada sobatku semua. Dan untuk ini ya kita tetap semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.